Halo, perkenalkan saya Nica Purnama Wenesia. Saya akan mempresentasikan materi mengenai kompensasi. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pengertian kompensasi. Werther dan Davis tahun 1996 mendefinisikan kompensasi sebagai apa yang diterima pekerja sebagai tukaran atas kontribusinya kepada organisasi. Kemudian menurut Dessler tahun 2010 kompensasi karyawan adalah semua bentuk pembayaran atau hadiah yang diberikan kepada karyawan dan muncul dari pekerjaan mereka. Berdasarkan beberapa definisi di atas, disimpulkan bahwa kompensasi adalah segala sesuatu yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, sebagai balas jasa atau imbalan atas kinerja yang dihasilkan oleh karyawan, untuk kepentingan perusahaan. Kemudian jenis-jenis kompensasi. Kompensasi dibagi menjadi 3, yakni kompensasi finansial, kompensasi finansial tidak langsung, dan kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial secara langsung, yang berupa bayaran gaji atau upah pokok, bayaran prestasi, bayaran insentif, dan bayaran tertangguh, seperti program tabungan dan anuitas pembelian saham. Kompensasi finansial tidak langsung, yang berupa program-program proteksi, meliputi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja, bayaran di luar jam kerja, seperti liburan, hari besar, cuti tahunan dan cuti hamil, dan fasilitas-fasilitas. Kompensasi non-finansial, yaitu berupa pekerjaan, seperti tugas-tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, pengakuan dan pencapaian. Lingkungan kerja, seperti kebijakan-kebijakan yang sehat, supervisor kompeten, kerabat menyenangkan, lingkungan kerja nyaman. Memasuki slide berikutnya mengenai fungsi kompensasi. Sistem pemberian kompensasi yang baik dapat membantu stabilitas perusahaan, dan secara tidak langsung juga dapat mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif. Semakin banyak karyawan yang diberikan kompensasi yang tinggi, berarti semakin banyak karyawannya yang berprestasi tinggi. Banyaknya karyawan yang berprestasi tinggi, maka akan mengurangi pengeluaran biaya untuk pekerjaan yang tidak perlu. Faktor yang mempengaruhi. Kompensasi dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal organisasi. Sebagai faktor eksternal adalah the labor market, the economy, the government, dan unions. Sedangkan faktor internal adalah the labor budget dan who makes compensation decision, mengutip dari Ivan Cevich, tahun 2010. Kompensasi dibagi menjadi 2, yakni kompensasi intrinsik dan ekstrinsik. Kompensasi intrinsik dapat didefinisikan sebagai imbalan yang dinilai di dalam dan dari mereka sendiri. Kompensasi intrinsik bersifat internal bagi individu, dan normalnya berasal dari keterlibatan di dalam aktivitas-aktivitas atau tugas tertentu. Sedangkan imbalan ekstrinsik dihasilkan secara eksternal oleh seseorang atau sesuatu yang lainnya. Imbalan ekstrinsik tidak mengikuti kinerja suatu aktivitas yang alamiah, atau secara inheren, namun diberikan kepada seseorang dari pihak eksternal atau dari luar. Contoh kompensasi intrinsik berupa perasaan kompensasi pribadi, perasaan pencapaian pribadi, tanggung jawab dan otonomi pribadi, pertumbuhan dan pengembangan pribadi, status, kepuasan kerja. Sedangkan contoh kompensasi ekstrinsik berupa gaji, tunjangan karyawan, sanjungan dan pengakuan, pengakuan formal, promosi, hubungan sosial, lingkungan kerja, pembayaran insentif. Selanjutnya yakni sistem pemberian kompensasi. Sistem pemberian kompensasi dibagi menjadi 3, yakni sistem waktu, sistem hasil, dan sistem borongan. Sistem waktu, biasanya kompensasi dengan sistem ini diberikan secara periodik pada waktu tertentu. Besarnya kompensasi yang diberikan berdasarkan lamanya bekerja. Sistem hasil. Dalam sistem ini kompensasi diberikan berdasarkan banyaknya hasil yang dikerjakan, bukan pada lamanya waktu bekerja. Sistem ini tidak dapat diterapkan pada karyawan tetap dan tidak harus memiliki kualifikasi fisik khusus. Sistem borongan. Pemberian kompensasi pada sistem ini didasarkan atas volume pekerjaan dan lamanya bekerja. Indikator kompensasi dibagi menjadi 4, yakni upah dan gaji, insentif, tunjangan, dan fasilitas.
Upah adalah hak karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan kerja kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi karyawan dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Tunjangan merupakan setiap tambahan benefit yang ditawarkan pada pekerja atau karyawan, misalnya pemakaian kendaraan perusahaan, makan siang gratis, bunga pinjaman rendah atau tanpa bunga, jasa kesehatan, bantuan liburan, dan skema pembelian saham. Perencanaan kompensasi. Beberapa aspek yang menjadi acuan berkaitan dengan perencanaan kompensasi, antara lain aspek legal hukum. Misalnya, tingkat upah minimum yang ditetapkan pemerintah, serikat pekerja, peraturan tentang ketenagakerjaan, undang-undang perburuhan, etika-etika yang berlaku di masyarakat di mana perusahaan beroperasi. Kemudian kebijakan perusahaan. Rencana kompensasi harus sesuai dengan tujuan strategis perusahaan. Manajemen menetapkan strategi penghargaan bersama, Alik Net Reward. Yang terakhir, aspek keadilan. Keadilan dalam kaitannya dengan kompensasi yang bersifat financial adalah jumlah penerimaan kompensasi yang wajar sesuai bagi setiap karyawan. Berdasarkan pemaparan materi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kompensasi merupakan elemen penting dalam manajemen sumber daya manusia karena berperan langsung terhadap motivasi, kepuasan kerja, dan retensi karyawan. Melalui sistem kompensasi yang adil dan terencana, organisasi dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan. Kompensasi tidak hanya berupa gaji dan tunjangan finansial, tetapi juga meliputi penghargaan non-finansial yang dapat meningkatkan semangat dan loyalitas kerja. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, serikat pekerja, serta kebijakan internal perusahaan turut mempengaruhi sistem pemberian kompensasi. Oleh karena itu, perencanaan kompensasi perlu memperhatikan aspek keadilan, legalitas, dan kesesuaian dengan strategi organisasi agar dapat mendorong kinerja optimal dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara berkelanjutan. Sekian pemaparan materi mengenai kompensasi yang saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan saya mohon maaf dan terima kasih.